Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melakukan bid'ah mengumpulkan Al-Quran dan membakar Al-Quran. Ini tuduhan juga ke Sayyidina Utsman. Jadi ditentang untuk urusan ini. Yang sekarang kita menikmati bagaimana Al-Quran itu bisa menyatu. Kalau dulu enggak gitu ya. Dialeknya macam-macam. Sekarang kalau mau mencari dialek yang macam-macam ya bisa, masih ada qiraat sab'ah atau asyarah. Tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu tulisan-tulisannya mungkin tersebar luas. Kemudian yang berikutnya, ini ada tuduhan membuang Abu Dzar Al-Ghifari, mengasingkan sahabat Rasul. Ini juga sudah kita pernah bahas ya. Kemudian yang ketujuh, mengabaikan cincin amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau hilangkan, jatuh ke dalam sumur. Kemudian yang kedelapan, ini nepotisme beliau, melantik tokoh-tokoh dari kaum keluarga sendiri menjadi pejabat. Ini juga sudah pernah kita bahas. Sehingga yang sudah-sudah ini enggak saya ulas lagi. Kemudian yang kesembilan, melantik orang yang dikenal fasik, yakni Al-Walid bin Utbah, beliau angkat jadi gubernur. Ini tuduhan yang lumayan ini, bahkan sampai rekan-rekan kita di kuliah S3 itu juga ada yang men-share tulisan ini. Sampai sekarang itu masih tuduhannya Sayyidina Utsman itu nepotisme kah, melantik orang fasik kah, itu berkembang. Kemudian yang ke-10, merancang pembunuhan para pengkritik dari Mesir. Jadi menyuruh itu yang memprotes beliau supaya dibunuh saja, disalib. Ini ada tuduhan-tuduhan itu. Dan masih banyak tuduhan yang lain, kita insya Allah membahas ini sedikit-sedikit. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, tuduhan yang ini disuarakan juga sekarang ini, yakni beliau itu tidak menjalankan hukum Islam, tidak menjalankan kisos terhadap putranya Sayyidina Umar. Oleh kalangan tertentu itu dikatakan bahwasanya ya hukum itu boleh diubah. Contohnya Sayyidina Utsman nggak menjalankan hukum pidana. Bagaimana kejadian sebenarnya? Kita bisa baca bahwasanya yang telah dilakukan Sayyidina Utsman itu justru beliau menetapkan kisos terhadap Ubaidillah, putranya Sayyidina Umar, untuk dibunuh. Kenapa Ubaidillah ini sampai dikenai hukum kisos? Karena Ubaidillah itu membunuh Harmuzan. Harmuzan ini Muslim, orang Persia, yang tadi bekas bawahan yang ditaklukkan itu ya, masuk Islam, pergi ke Madinah. Kemudian kenapa Ubaidillah membunuh Harmuzan? Karena mendapat info dari Abdurrahman bin Abi Bakar bahwasanya sebelum kematian Sayyidina Umar itu beliau melihat Harmuzan. Ketika ketemu dengan Abdurrahman bin Abu Bakar, Harmuzan ini terkejut salah tingkah. Kemudian terjatuhlah khonjar. Khonjar itu alat yang dipakai membunuh Sayyidina Umar. Informasinya begitu. Jadi ini diceritakan kepada Ubaidillah. Ya, siapa-siapa yang menurut Abdurrahman bin Abu Bakar itu kemungkinan membunuh bapaknya Ubaidillah ini. Tetapi ini salahnya ya. Salahnya Ubaidillah ini tidak menyerahkan itu kepada negara. Ubaidillah main hakim sendiri. Beliau akhirnya membunuh orang yang beliau nyatakan berkomplot untuk membunuh bapaknya, yakni Harmuzan. Ini dieksekusi sendiri oleh Ubaidillah. Ubaidillah itu kemudian ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditangkap dan dihadirkan ya kepada khalifah yang baru 3 hari dilantik, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi baru-baru dilantik sudah isunya begitu, nggak pakai hukum Allah Ta'ala. Kemudian Sayyidina Utsman bertanya kepada masyarakat di masjid, ini diapakan? Kata mereka,
Ya sudah dihukum kisos saja, tegakkan hukum Allah. Sebagian mengatakan masa baru bapaknya meninggal 3 hari yang lalu kita sekarang bunuh anaknya. Akhirnya Sayyidina Utsman menyerahkan, ya memang hukum Allah ditegakkan. Kemudian diserahkan untuk dihukum kisos. Dan Kumadzaban sebagai ahli warisnya, anaknya Harmuzan inilah yang diberi kesempatan untuk mengkisos Ubaidillah. Karena afdolnya itu memang kalau hukuman balas bunuh itu anaknya atau ahli warisnya. Membunuh bapak kita, maka kitanya yang punya kesempatan untuk melakukan kisos. Tetapi ternyata Kumadzaban ini memaafkan Ubaidillah. Bahkan tidak menuntut diyat. Ya, karena bisa jadi ya tadi beliau bersimpati terhadap terbunuhnya Sayyidina Umar, atau mungkin merasa juga bahwasanya bapak beliau memang terlibat, ya, mendengar kronologis ceritanya Abdurrahman bin Abu Bakar tadi. Sehingga atau karena nggak ingin ini bapaknya baru meninggal kok anaknya kita bunuh. Kumadzaban akhirnya memaafkan. Dan hukum Islam itu kalau orang sudah memaafkan maka nggak dikisos. Ini kata Allah. Setelah bicara ayat tentang kisos, Allah katakan faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un 'alaihi bi ihsan. Maka siapa saja yang dia memaafkan atau dimaafkan oleh saudaranya, maka hendaklah diikuti dengan cara yang baik dan hendaklah membayarkan diat dengan cara yang baik pula. Jadi kalau pembunuhan walaupun sengaja, kalau ahli waris itu memaafkan memang nggak dihukum bunuh, tapi bisa menuntut diat 100 unta. Kalau diatnya dimaafkan maka juga nggak usah bayar diat. Ini yang terjadi kepada Kumadzaban, kepada Ubaidillah bin Umar. Dan walaupun Kumadzaban ini tidak meminta diat, tetapi Sayyidina Utsman mengeluarkan diat dari harta beliau sendiri, diberikan kepada Kumadzaban. Ini seperti ini tetap dicela sampai sekarang. Kata Abdullah bin Umar, sebetulnya kebijakan Sayyidina Utsman ini seperti kebijakan Umar juga. Andai Umar yang melakukan nggak diprotes.